Setelah cukup lama mereka ini jalan, lambat laun hujan itu pun reda. Dan kondisinya mereka ini masih berada di tengah hutan yang nggak mereka kenali sama sekali. Mereka ini merasa asing dengan hutan itu. Dan langit ini masih gelap walaupun hujan udah nggak turun. Nah, mereka ini jalan terus sampai pada akhirnya Bagio dan Edi ini melihat ada satu rumah di tengah hutan. Jadi rumah ini nampak cukup besar dengan arsitektur zaman kolonial Belanda. Dindingnya ini nampak kusam dan seperti rumah-rumah yang udah nggak terawat gitulah. Kemudian mereka ini mulai mengetuk pintu rumah itu. Dan setelahnya pintu rumah ini dibuka oleh seorang wanita parubaya. Wanita itu berwajah Belanda dengan rambut ini pirang terurai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kejadian yang mau tak ceritain ini terjadi di tahun 2003. Jadi sudah cukup lama. Nah, karena ini adalah cerita dari para pendaki yang sudah senior, tanpa mengurangi rasa hormat, nantinya saya akan panggil nama-nama yang ada dalam cerita ini dengan nama panggilan saja. Jadi yang ngirim cerita ini kan namanya Mas Bagio. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat Mas Bagio, di sini nanti saya akan panggil nama panjenengan dengan nama Bagio saja. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Oke, jadi awal ceritanya rencang semua, di tahun 2003 Bagio ini sempat mendaki ke Gunung Merbabu via jalur Cuntel bersama 3 orang temannya. Di situ ada Najib, Edi, dan Sarah. Nah, mereka berempat ini memang punya hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Dan informasi dari Bagio ini sebelum mereka ke Merbabu via Cuntel itu di tahun 2003 itu sudah banyak. Jadi ada beberapa gunung gitulah yang sempat mereka naiki, mereka ini daki, khususnya gunung-gunung yang ada di sekitaran Jawa Barat. Jadi mereka itu kondisinya baru kali pertama pada waktu itu naik ke Merbabu, naik ke gunung, salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Karena memang domisilinya mereka berempat ini di Bekasi. Jadi ya dominan lah gunung-gunung yang ada di sekitaran Jawa Barat lah yang sudah seringkali mereka ini naiki, mereka ini daki. Jadi awalnya yang ngasih ide ini adalah si Bagio dan Edi, 2 di antara mereka. Jadi mereka berdua ini benar-benar pengen pada waktu itu untuk naik ke gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Jadi nantinya ini seperti merembet gitu, menjalar gitu loh. Jadi dari Jawa Barat mereka ini akan ke Jawa Tengah dan sampai akhirnya nanti mereka bisa ke gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Nah, di situ Bagio dan Edi ini pun mengungkapkan keinginannya kepada 2 orang temannya itu. Ini gimana Cip, Sar, kalau kita ini sesekali lah naik mendaki ke gunung yang ada di Jawa Tengah, jangan cuma di Jawa Barat aja. Kami ini udah agak bosen, agak boring gitu. Nah, tanpa diduga keinginan dari Bagio dan Edi ini pun disetujui oleh si Najib dan Sarah. Jadi ternyata kedua temannya itu juga pengen mendaki ke sekitaran gunung yang ada di Jawa Tengah juga, tapi hal itu belum sempat mereka ini sampaikan ke Bagio sama si Edi, udah keduluan gitu lah.
Nah, pada waktu itu kebetulan mereka ini punya sisa kas gitu. Sisa kas ini agak banyak. Jadi kebiasaan dari mereka ini memang dalam 2 minggu sekali mereka ini mengumpulkan uang, dan uang ini untuk kas gitu dengan nominal yang agak banyak. Jadi uang kas itu nantinya akan mereka gunakan untuk liburan, khususnya ini untuk mendaki gunung. Jadi seperti untuk operasional gitulah. Nah, akhirnya setelah uang kas ini dihitung, itu jumlahnya cukup banyak rencana semua uang kas itu yang ada. Nah, sepakatlah mereka ini untuk mendaki ya ke Gunung Merbabu itu via jalur Cuntel. Nah, jadi mereka ini akhirnya bersepakat, mereka ini akan berangkat pada hari Kamis itu di bulan Mei. Akan tetapi tanggalnya ini lupa Mas Bagio ini, pokoknya di hari Kamis dia masih ingat betul bulannya ini Mei tahun 2003. Nah, setelah disepakati itu mulailah mereka ini seperti biasalah melakukan persiapan. Jadi dari mulai persiapan fisik, persiapan perlengkapan pendakian, lalu mereka juga mempersiapkan logistik yang akan mereka bawa. Nah, perlengkapan pendakian ini ya seperti tenda gitu kan, dum, kompor, matras, SB, sleeping bag, lalu beberapa makanan dan minuman gitu yang akan mereka itu bawa. Pokoknya semuanya mereka persiapkan lah. Jadi setelah semuanya ini dipersiapkan, mereka berempat ini berdiskusi. Nantinya ketika mereka akan berangkat, akan kumpul di mana. Setelahnya disepakati, mereka akan berkumpul di satu titik temu yang ada di sekitaran Bekasi. Jadi setelah mereka kumpul ini nantinya di titik temu itu mereka akan naik bis untuk menuju ke stasiun Bekasi. Jadi rencana mereka memang nanti dari stasiun Bekasi ini akan naik kereta dan turun di stasiun Poncol yang ada di kota Semarang. Nah, informasi dari Bagio, pada waktu itu mereka berempat ini belum punya rencana nantinya kalau sudah turun di Poncol ini mereka akan menggunakan transportasi apa untuk menuju ke base camp Cuntel itu. Jadi mereka ini cuek aja, bodo amat lah. Gampang nanti kalau udah sampai di Poncol di Semarang, mereka turun, barulah mereka akan nyari transport untuk menuju ke base camp Cuntel itu. Nah, singkat cerita, hari keberangkatan dari Bekasi ini pun tiba. Mereka ini sudah berkumpul di titik kumpul itu yang sudah disepakati. Mereka naik bis. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun Bekasi. Mereka langsung menuju ke loket untuk membeli tiket. Jadi ketika mereka membeli tiket ini, ternyata kereta ini adanya berangkat jamnya ini di jam 3 sore. Dan pada waktu itu mereka ini tiba di stasiun ini masih jam 10 gitu loh. Jadi waktu pagi baru mau menuju ke siang. Jadi kan rentang waktunya masih cukup lama. Tapi karena memang nggak ada lagi kereta yang berangkat di hari itu selain jam 3 sore, akhirnya mereka berempat pun membeli tiket di jam 3 sore itu. Nah, pengakuan dari Bagio dulu di KAI, perusahaan kereta api itu belum terlalu rapih gitu seperti sekarang. Jadi kelas ekonomi ini ya masih awut-awutan. Kalau di zaman sekarang ini kan seperti yang kita tahu lah, PT KAI ini udah luar biasa ya, udah sangat-sangat nyaman gitu. Kelas ekonomi pun sudah ber-AC, duduknya udah dua gitu, saling berhadapan, enak lah, udah adem di dalam kereta. Tapi di tahun 2003 itu informasi dari Bagio itu belum gitu, masih semrawut. Jadi nantinya kita berebut tempat duduk. Kalau nggak dapat ya nanti kita duduknya di bawah. Nah, setelah beli tiket itu, mereka ini kan berempat rembukan gitu. Ini pokoknya kalau nanti kereta datang, ini langsung masuk. Kalau nggak langsung masuk nanti kita nggak dapat tempat duduk, kita rebutan. Jadi memang benar-benar modelnya itu dulu rebutan rencang semua, informasi dari si Bagio itu. Nah, setelah beli tiket kereta itu, waktu pemberangkatan kereta ini kan masih lama, sekitaran jam 3 sore, sedangkan pada saat itu sedang jam 10 dari pagi ini menuju ke siang. Akhirnya mereka berempat ini memutuskan untuk mencari warung terlebih dahulu. Mereka akan beristirahat dan ngopi-ngopi di warung itu. Nah, setelah ketemu di dekat dengan stasiun, satu warung, mereka pun di sana pesan kopi, mereka ngobrol, dan mereka pun bercanda. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 3 sore, kereta ini datang. Mereka pun langsung berlari gitu kan, berempat itu, langsung masuk ke dalam kereta. Jadi mereka ini berebut tempat duduk. Dan alhamdulillahnya, mereka ini dapat tempat duduk, jadi nggak duduk di bawah gitu loh. Nah, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Bekasi menuju ke Semarang itu, singkat cerita pada sekitaran jam 2:30 dini hari, mereka berempat ini sampai di stasiun Poncol di kota Semarang.
Jadi memang perjalanan ini cukup lama. Nah, setelah mereka ini di sana, mereka ini turun, kemudian mereka ini jalan gitu untuk mencari satu warung. Karena mereka ini merasa lapar, mereka ini mau makan, dan mereka juga akan istirahat terlebih dahulu. Nah, mereka ini jalan. Ketemulah kemudian ini dengan satu warung yang ada di dekat dari stasiun Poncol. Di sana mereka ini pesan makan. Nah, setelahnya nampak beberapa orang ini ada yang menghampiri mereka gitu. Jadi seperti menawarkan jasa transportasi taksi. Nah, di situ Najib ini yang berlaku sebagai leader dari rombongan mereka ini nampak sempat berbicara gitu dengan beberapa orang tersebut, sampai pada akhirnya setelah makan itu mereka pun langsung memasukkan barang-barangnya ini ke dalam bagasi taksi. Jadi Najib ini bersepakat dengan salah satu taksi gitulah. Jadi setelah dimasukkan semuanya, berangkatlah mereka ini berempat dari stasiun Poncol ini untuk menuju ke base camp Cuntel. Jadi mereka berangkat ini sekitaran jam 4 gitu, udah pagi gitu. Nah, singkat cerita mereka hampir sampai di base camp Cuntel, tapi karena kondisi jalannya ini naik gitu. Nah, di situ taksi ini berhenti dan supirnya ini bilang, "Mohon maaf ya Mas, Mbak, turunnya di sini karena ini jalurnya kok naik gitu. Aku nggak berani lah ambil resiko nanti mobilnya kenapa-kenapa, soalnya ini kan mobil dari perusahaan, takut gedok apa ya, karena taksi ini kan sedan, gaya mobilnya ini gaya sedan, jadi kan supirnya ini takut gitu." Nah, akhirnya mereka berempat ini pun ngalah. "Yus Pak, nggak apa-apa, kami turun di sini aja. Itu base camp juga udah kelihatan dari sini," kata si Najib. Setelahnya mereka turun, bawaan mereka ini diambil langsung dari bagasi. Setelahnya mereka membayar dan mengucapkan terima kasih kepada supir taksi itu. Nah, mereka berempat ini jalan kondisinya ini untuk menuju ke base camp. Jadi jalannya ini memang nanjak, informasi dari Bagio. Sesampainya di base camp ini pada sekitaran jam setengah 9 pagi, mereka berempat ini langsung melakukan perizinan, melakukan simaksi. Setelah simaksi itu mereka duduk-duduk di base camp, mereka istirahat gitulah sebentar. Nah, kemudian Najib ini sebagai leader tim ini bicara kepada teman-teman yang lain ini pada capek nggak? Apa masih kuat kalau kita langsung jalan? Nah, ketiga temannya ini langsung menjawab, "Ya masih kuat lah Jib. Kita udah tidur di kereta itu, kita juga udah tidur di taksi tadi. Oh ya sudah, kita langsung jalan aja ya habis ini." Dan gak lama kemudian setelahnya mereka ini ngecek lagi perlengkapan pendakian mereka, logistik yang akan mereka bawa, barangkali masih ada yang kurang gitu, mereka masih bisa memenuhi, wong masih ada di base camp gitu kan. Setelah dicek semuanya ini lengkap, aman gitu, mulailah mereka ini jalan untuk pergerakan menuju ke atas. Jadi mereka ini jalan dari base camp untuk menuju ke pos 1. Nah, mereka jalan ini dengan ritme yang pelan, ritme yang santai. Dan baru jalan mereka ini kurang lebih 30 menit, setengah jaman itu tiba-tiba gerimis ini turun gitu. Nah, mau nggak mau mereka ini berhenti gitu kan untuk pakai jas hujan. Jadi ketika gerimis ini turun, lokasinya ini masih di sekitaran dari perkebunan warga. Nah, mereka ini tetap berhenti di situ untuk pakai jas hujan daripada nantinya mereka ini basah kuyup. Nah, setelah jas hujan ini dipakai oleh mereka, mereka pun lanjut jalan dengan ritme yang pelan, apalagi itu gerimis gitu. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan cukup lama, sampailah mereka ini di pos 1. Jadi sesampainya di sana, mereka itu minum air, mereka ini mengatur nafas, dan langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya. Jadi pos selanjutnya ini namanya pos Menara. Nah, jalanlah mereka. Jadi mereka jalan itu dari pos 1 menuju ke pos Menara, itu tidak ada kendala apapun, perjalanan itu lancar aja, sampai mereka ini tiba di pos Menara. Nah, sesampainya di sana, di pos Menara itu gerimis sudah reda. Kondisinya di pos Menara ini ada satu bangunan gitu loh, rencang semua. Jadi seperti tower, seperti bekas tower lah lebih tepatnya. Di situ juga ada satu bangunan yang bisa difungsikan untuk istirahat oleh para pendaki. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di situ. Karena sampai di situ ini udah agak sore. Nah, si Najib ini sempat tanya sama ketiga temannya itu, "Kita mau bermalam di sini, apa kita lanjut jalan aja?" Nah, di situ Edi ini ikut andil suara gitu. "Gimana kalau kita di sini aja? Ini kan tempatnya enak gitu. Ada bangunan kayak gini, jadi kita nggak payah, kita nggak susah untuk diriin tenda segala. Lagian ini juga udah sore lah, mending bermalam di sini. Besok pagi-pagi kita baru melanjutkan perjalanan langsung menuju puncak."
Teman-teman pun ini akhirnya setuju gitu kan. Dan sedikit untuk informasi rencang semua, jadi di jalur Cuntel ini memang terkenal memotong jalur ini cukup panjang gitu ya. Jadi jalurnya ini lebih singkat itulah untuk menuju ke puncak. Nah, berjalannya waktu, maghrib ini pun tiba. Setelahnya mereka mengeluarkan logistik, mereka ini masak, setelahnya makan malam. Nah, setelah makan malam ini seperti biasa, mereka bersantai, mereka ngopi, dan saling bercanda itu. Jadi mereka berempat ini akhirnya tidur atau bermalam ini di satu bangunan itu yang ada di sana, yang dekat dengan tower itu. Jadi mereka ini nggak mendirikan tenda sama sekali, jadi menghemat tenaga gitulah. Nah, malam itu mereka lalui dengan kondisi baik-baik aja, tidak ada satu keanehan apapun. Dan singkat cerita, pagi hari ini pun tiba. Yang pertama kali bangun ini si Najib. Jadi Najib ini langsung membangunkan dua teman cowoknya, si Edi itu sama Bagio. Bangun, kalian bangun. Setelahnya mereka berdua ini bangun, si Bagio sama Edi itu. Di situ Bagio tanya, "Loh Jib, jam berapa Jib? Ini sunrise sudah keluar belum?" "Alah, sunrise apa? Udah siang ini. Makanya cepetan bangun." Nah, kondisinya si Sarah itu sudah menyeduh kopi gitulah. Nah, nampak juga di situ udah ada makanan yang mateng. Jadi pada waktu itu Sarah ini udah masak untuk sarapan gitu. Masaknya ini mie goreng sama telur ceplok. Nah, waktu itu Bagio sama Edi ini langsung nyerbu aja, mereka langsung makan gitu. Nah, setelah mereka berempat ini sarapan gitu makan, Najib ini sebagai leader langsung memberi instruksi kepada tiga temannya, "Oke, habis sarapan ini kita langsung jalan ya, biar nggak kesiangan." Nah, bener aja setelah sarapan itu, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Jadi mereka ini akan langsung summit gitu loh, menuju ke puncak. Nah, di tengah perjalanan menuju ke puncak, mereka ini sempat berhenti untuk sekedar ya mengatur nafas gitulah, istirahat dan minum air. Di situ Bagio dan Edi ini jalan. Mereka berdua jalan ini membawa tas kresek itu yang berwarna hitam. Mereka berdua jalan ini entah kemana. Dan nggak begitu lama Bagio dan Edi ini balik lagi. Nah, di situ Najib ini kan sempat tanya dengan mereka berdua, "Kalian berdua habis dari mana kok bawa tas kresek itu?" Nah, Bagio dan Edi ini nggak menjawab. Jadi mereka ini cuma nyengir aja. Setelahnya tas kresek hitam itu dimasukkan oleh si Bagio ke tas kerilnya dari si Edi. Dan setelah cukup beristirahat di satu titik lokasi itu, mereka berempat pun memutuskan untuk kembali jalan. Nah, mereka jalan ini tadi kan dengan ritme yang pelan. Awal mereka jalan itu dari pos menara. Setelah dari istirahat itu, mereka jalan ini dengan ritme yang cukup cepat. Tetap mereka jalan, dan singkat ceritanya mereka ini sudah sampai di puncak. Jadi mereka ini sampai di puncak Kenteng Songo. Nah, ketika berada di Kenteng Songo, mereka ini benar-benar gembira. Jadi perjalanan mereka dari pos menara sampai ke puncak Kenteng Songo ini nggak ada kendala apapun, rencang semua. Jadi perjalanan mereka berempat ini lancar, dan langit ini nampak begitu bersahabat. Jadi langitnya ini cerah biru pada hari itu. Nah, di sana mereka sempatkan untuk menikmati keindahan dari puncak. Mereka seperti biasa berfoto-foto. Setelahnya mereka ini langsung melanjutkan jalan lagi untuk menuju ke puncak selanjutnya, puncak yang paling tinggi yaitu puncak Syarif. Jadi dari puncak Kenteng Songo ini mereka jalan menuju ke puncak Syarif, dan singkat cerita mereka sampai di puncak Syarif. Nah, di puncak Syarif ini kondisinya ketika mereka sampai di sana ini sudah sore. Akhirnya mereka berempat pun langsung mendirikan tenda. Jadi mereka akan bermalam di puncak. Nah, kemudian mereka berempat ini mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, mereka menikmati pemandangan puncak ini di malam hari. Jadi angin ini sangat kencang, informasi dari Bagio pada waktu itu, dan hawanya ini sangat dingin. Akan tetapi mereka ini benar-benar menikmati situasi dan kondisi pada waktu itu. Karena yang ada di puncak, yang bermalam di sana ini tidak cuma mereka gitu loh. Jadi ada beberapa pendaki lain yang bermalam di puncak juga. Jadi mereka ini juga sempat berkenalan gitu, mereka bersilaturahmi. Dan gak begitu lama, seperti biasa mereka mengeluarkan logistik, mereka masak lalu makan malam. Setelahnya mereka bersantai, ngobrol-ngobrol sembari menghangatkan badan dengan secangkir kopi. Dan gak lama kemudian mereka ini pun tidur gitu, masuk ke dalam sleeping bag, masuk ke dalam tenda. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya mereka berempat ini memutuskan untuk langsung lanjut perjalanan turun gitu. Nah, mereka ini turun dari puncak ini pada sekitaran jam 8 pagi. Jadi mereka turun ini berempat dengan posisi Najib ini awalnya ada di depan. Lalu di belakangnya si Najib ini ada si Sarah, lalu Edi,
dan Bagio ini yang jalan paling belakang sebagai sweeper, sebagai penjaga gitulah. Nah, jalanlah mereka dari atas itu. Sampai mereka ini tiba di satu titik lokasi di tengah jalur, mereka berhenti. Karena pada waktu itu Sarah ini nampak kelelahan gitu. Nah, setelah dirasa cukup istirahat dan si Sarah ini sudah pulih lagi tenaganya, Najib langsung ajak 3 temannya untuk lanjut jalan. Jalanlah mereka. Waktu itu awal jalan, Najib ini ngajak si Bagio ini untuk tukeran posisi gitu loh. Gyo, posisinya tukeran, aku tak jalan yang paling belakang, kamu depan ya gantian jadi navigator, agak capek aku. Nah, Bagio pun setuju. Bagio ini akhirnya jalan di posisi paling depan, di belakangnya ada Edi, disusul Sarah, dan yang paling belakang ini akhirnya si Najib. Nah, mereka berempat ini jalan sampai di satu titik lokasi. Najib ini menyuruh teman-temannya berhenti terlebih dahulu, karena di situ Sarah ini pengen buang air kecil, dia ini pengen kencing. Nah, sempet si Najib ini bilang sama Edi dan Bagio untuk jalan duluan gitu. Udah, kalian jalan duluan aja. Ini aku tak nganterin si Sarah cari tempat untuk kencing. Pokoknya kalian jalan dulu aja, tapi pelan-pelan ya, nanti kami susul. Nah, Bagio dan Edi ini pun setuju. Tapi sempet si Bagio ini agak ragu gitu. Dia ini tanya sama si Najib itu, tapi nanti kalau ada apa-apa gimana, Jib? Nah, Najib ini kan menjawab, ada apa-apa gimana? Udahlah, nggak ada apa-apa, bismillah aja. Jalan aja, wong jalurnya cuma satu kok. Yang penting lurus aja. Nah, di situ Bagio sama Edi ini pun nurut. Mereka pun akhirnya jalan duluan. Dan karena memang pada waktu itu rencang semua, mereka berempat ini kan kondisinya baru pertama kali gitu loh, naik ke Merbabu. Jadi Bagio ini mengakui waktu itu dia cuma mengandalkan insting gitu. Pokoknya jalannya ya lurus aja. Karena seingat Najib juga jalannya satu jalur ketika mereka ini kemarin naik ke puncak gitu kan. Nah, akhirnya Bagio dan Edi ini pun jalan duluan, sementara si Najib ini nganterin si Sarah untuk nyari tempat kencing gitu. Mereka berdua, si Bagio dan Edi ini pun jalan dengan ritme yang pelan, tap, tap, tap. Dan belum ada keanehan apapun. Sampai pada satu titik lokasi, Edi ini mengajak Bagio berhenti. Gyo, berhenti dulu Gyo. Kenapa Ed? Kamu ini merasa aneh nggak? Aneh gimana? Ini kok Najib sama si Sarah nggak nyusul-nyusul ya? Ya barangkali mereka jalannya juga pelan. Udahlah, kamu udah usah mikir macem-macem, jawab si Bagio itu. Udah jalan aja, pelan-pelan nanti juga Najib sama si Sarah ini nyusul. Nah, kemudian mereka ini jalan lagi sampai di satu titik. Bagio ini akhirnya berhenti sama Edi karena mereka berdua ini bingung. Ini jalan kok tiba-tiba jadi bercabang. Jadi nampak ada 2 percabangan jalur di depan mereka. Jadi ada satu jalur ini yang lurus dan ada satu jalur yang mengarah ke kiri. Nah, disitulah Bagio ini bilang sama Edi, Ed, ini sepertinya kok bener apa yang kamu bilang tadi. Kita kayak tersesat gitu ya. Nah kan, dari tadi aku juga bilang apa, berhenti aja lah nungguin si Najib sama si Sarah. Ini juga mereka berdua belum nyusulin kan. Padahal udah lama loh kita ini jalan. Lagian kita jalannya dari tadi juga pelan. Tapi kenapa mereka berdua ini kok belum nyusulin kita? Nah, setelahnya mereka berdua ini duduk di situ karena kondisinya mereka ini bingung. Jadi mereka memutuskan untuk duduk di situ untuk nunggu si Najib dan Sarah, sembari mereka ini menyalakan rokok gitu. Mereka menghisap sebatang rokok agar mereka ini tenang gitu lah. Nah, si Bagio ini tanya sama si Edi, snacknya yang tadi masih nggak? Snack yang kamu bawa itu? Lah udah habis lah semuanya. Yang di sini cuma ada air. Ini air cuma tinggal sedikit aja. Jadi botol besar ini airnya tinggal 3/4 gitu loh rencang semua. Edi ini bilang, lagian logistik itu semuanya ada di tasnya si Najib sama si Sarah. Nah, di situ Bagio ini mulai gelisah. Dia ini khawatir kalau mereka ini sampai tersesat, ini bisa bahaya. Air udah dikit, terus nggak ada stok makanan, logistik itu nggak ada. Bagio ini kondisinya udah mulai mikir yang aneh-aneh rencang semua. Dia mulai mikir yang macam-macam. Sampai Edi ini tanya akhirnya sama si Bagio, karena melihat gelagatnya Bagio ini seperti tidak tenang gitulah. Gyo, kamu ini ngapain? Kok bengong gitu? Matamu itu seperti kok nggak tenang, itu kenapa? Nah, Bagio ini menjawab, ini kalau kita beneran tersesat, ini gimana? Persediaan air kita tinggal sedikit loh. Terus kita juga nggak punya makanan. Ya dari tadi aku juga udah mikir gitulah, kata si Edi. Kamu sih ngajakin jalan duluan. Nah,
Jadi kondisinya Edi ini seperti menyalahkan Bagio. Nah di situ Bagio ini kan jadi bilang, ya kamu jangan gitulah Ed, jangan nyalain gitu. Ini kan kita kondisinya cuma berdua, ya yang kompak lah, jangan saling nyalain. Kemudian dari situ si Edi ini pun minta maaf gitu sama si Bagio. Yo, sorry, soalnya aku juga bingung ini, aku agak panik. Kalau kita tersesat gimana? Kata si Edi itu. Nah gak lama kemudian, di hari itu yang langit tadinya benar-benar cerah, tiba-tiba berubah jadi mendung. Dan bener aja, hujan ini langsung turun dengan deras gitu loh. Nah, mereka berdua ini langsung akan mengeluarkan jas hujan dari dalam tas kerilnya. Nah, setelah dibuka tas keril mereka itu, mereka ini baru ingat gitu loh. Jas hujan dari mereka berdua ini mereka titipkan di tasnya Najib. Dimana tasnya Najib itu tadi masih agak lowong. Nah, akhirnya mau nggak mau, mereka berdua pun hujan-hujanan kan. Dan mereka pada akhirnya Bagio dan Edi pun kembali berjalan gitu mengikuti jalur yang lurus, bukan jalur yang mengarah ke kiri. Karena informasinya dari si Najib tadi mereka pokoknya jalan, ini mengikuti jalur yang lurus saja. Nah mereka berdua pun jalan di bawah guyuran hujan. Dan setelah cukup lama mereka jalan, hujan ini masih turun dengan sangat deras. Dan mereka sudah memasuki kawasan hutan yang vegetasinya cukup rapat. Kemudian di satu titik lokasi, mereka berdua pun berhenti, tepatnya di bawah sebuah pohon. Nah, kondisinya botol air yang tadi sudah hampir habis itu sudah mereka isi sembari tadi mereka jalan ini dengan air hujan untuk jaga-jaga daripada nggak ada air batin mereka kan. Nah, di lokasi itu mereka duduk sambil menahan dingin. Mereka juga merasakan kelaparan yang luar biasa. Dan belum lama mereka berdua ini istirahat, tiba-tiba petir itu menyambar dengan sangat keras. Blar! Dan mengenai satu pohon di dekat tempat mereka ini beristirahat. Kemudian pohon itu nampak seperti perlahan ini tumbang itu. Krak! Wah, mereka berdua ini sangat ketakutan. Lalu memutuskan untuk lanjut jalan aja. Entah kemana, pokoknya jalan aja dulu. Nah, setelah cukup lama mereka ini jalan, lambat laun hujan itu pun reda. Dan kondisinya mereka ini masih berada di tengah hutan yang nggak mereka kenali sama sekali. Mereka ini merasa asing dengan hutan itu. Dan langit ini masih gelap, walaupun hujan udah nggak turun. Nah, mereka ini jalan terus. Sampai pada akhirnya Bagio dan Edi ini melihat ada satu rumah di tengah hutan. Jadi rumah ini nampak cukup besar dengan arsitektur zaman kolonial Belanda. Dindingnya ini nampak kusam dan seperti rumah-rumah yang udah nggak terawat gitulah. Nah, mau nggak mau, di tengah kondisi mereka yang kedinginan dan kelaparan, mereka pun nekat untuk mengetuk pintu rumah itu. Barangkali mereka berdua bisa mendapatkan makanan gitu kan. Jadi mereka ini nggak mikir yang macam-macam mengenai rumah itu. Yang mereka pikirkan ini cuma gimana caranya kita bisa dapat makanan. Nah, kemudian mereka ini mulai mengetuk pintu rumah itu. Permisi, permisi, permisi. Dan setelahnya pintu rumah ini dibuka oleh seorang wanita parubaya. Wanita parubaya itu mengenakan piyama. Jadi piyama ini berwarna putih seperti piyama yang biasa dipakai untuk tidur. Wanita itu berwajah Belanda dengan rambut ini pirang terurai. Nah, gak lama kemudian, wanita itu mempersilahkan Bagio dan Edi ini masuk ke dalam rumahnya sebelum mereka berdua ini sempat mengutarakan maksud kedatangan mereka. Nah, ketika mereka berdua ini sudah berada di dalam rumah itu, terdengar musik keroncong zaman kuno yang tengah mengalun dari sebuah gramafon tua yang ada di ruangan. Setelahnya wanita itu berucap ke mereka berdua, silakan duduk dan makan. Nah, entah kenapa pada waktu itu, Bagio dan Edi ini seolah-olah nurut gitu aja. Jadi mereka ini nurut gitu aja. Mereka berdua jalan ke arah meja makan. Kemudian mereka ini duduk. Nah, wanita itu mempersilahkan mereka berdua ini untuk makan. Jadi di meja makan itu sudah terhidang gitu beberapa menu makanan mewah seperti bermacam daging, sayuran, dan buah-buahan. Ada pula lilin di sana untuk melengkapi makan dari mereka. Jadi benar-benar seperti hidangan yang disajikan untuk para bangsawan. Nah, tanpa pikir panjang, Bagio dan Edi ini pun langsung makan gitu kan, karena mereka sudah sangat kelaparan. Nah, di tengah mereka ini berdua sedang makan, tiba-tiba terdengar suara nyanyian dari wanita itu dari arah belakang. Kemudian mereka ini kan jadi menoleh, dan yang mereka lihat, wanita Belanda itu berdiri menghadap ke tembok sembari terus bernyanyi yang sama. Nah, yang membuat Bagio dan Edi itu benar-benar kaget.
mereka berdua ini melihat kalau wanita Belanda itu sudah memegang tas kresek hitam yang ditaruh oleh si Bagio di dalam tas kerilnya dari si Edi ketika mereka jalan menuju ke puncak. Nah, di momen itulah mereka berdua ini paham kalau sosok wanita Belanda itu menyuruh mereka berdua untuk mengembalikan apa yang sudah mereka ambil di jalur pendakian. Kemudian wanita Belanda itu berjalan ke arah mereka berdua, dan kondisinya ini wanita Belanda ini tidak mencurigakan sama sekali. Jadi seperti manusia yang normal pada umumnya, informasi dari Bagio. Nah, setelah wanita Belanda itu jalan ke arah mereka berdua, dia ini menyerahkan tas kresek hitam itu sembari berucap, "Kembalikan ya di tempat kalian mengambilnya. Kembalikan jika kalian masih ingin pulang ke rumah." Nah, mereka berdua ini mengangguk. Jadi mereka berdua ini agak kaget. Jika kalian masih ingin pulang ke rumah. Akhirnya nggak lama kemudian itu kan setelah mereka ini makan, mereka cepat-cepat mengucapkan terima kasih dan langsung keluar dari rumah itu. Jadi seperti nggak ada yang aneh rencana semua di rumah itu. Jadi mereka ini makan ya makan, itu kan. Mereka setelahnya mengucapkan terima kasih. Ya wanita Belanda itu juga seperti menghargai mereka. Dia ini juga menjawab gitu sama-sama. Nah, kemudian belum lama mereka ini jalan dari arah rumah itu, di mana kondisi pada waktu itu sudah sangat gelap. Kabut ini mulai turun dengan sangat tebal, sampai Bagio dan Edi ini pun nggak bisa melihat apapun. Dan tiba-tiba, perlahan kabut ini mulai menipis, dan mereka berdua ini sudah berada di jalur pendakian, di mana jalur itu mereka berdua ini kenali betul. Jalur itu adalah lokasi tempat mereka beristirahat ketika mau menuju ke puncak. Nah, mereka berdua ini benar-benar kaget, karena ya kok bisa mereka ini sudah ada di lokasi itu, dan rumah dari wanita Belanda itu udah nggak kelihatan, udah hilang. Nah, dari situlah Bagio dan Edi ini saling menatap gitu kan, karena mereka ini bingung. Kemudian Bagio ini bilang ke Edi sambil menyerahkan tas kresek hitam itu yang dia pegang, "Ed, ini dikembalikan aja di tempat kita ngambil kemarin. Terus itu tadi siapa ya wanita Belanda? Jangan-jangan dia bukan manusia, Ed. Kalau dia bukan manusia, terus yang kita makan tadi apa, Ed?" Nah, di situ akhirnya Edi ini menjawab, "Udah lagi yo, gak usah dibikin lagi. Toh kalau memang dia bukan manusia, dia itu udah nolongin kita dan menegur kita untuk mengembalikan ini." Jawab si Edi itu. Kemudian tanpa berlama-lama mereka berdua ini langsung jalan gitu untuk mengembalikan apa yang sudah mereka berdua ini ambil dari sekitaran tempat itu. Kemudian mereka berdua ini memutuskan untuk jalan turun menuju ke base camp. Nah, mereka ini jalan turun. Kondisi trek ini sangat licin rencang semua, dan vegetasi ini sangat rapat. Dan ketika mereka ini turun, ini kan masih gelap, masih dini hari. Dan setelah mereka ini jalan cukup lama, mereka berdua sampai di pos menara. Nah, ketika sampai di sana, hari ini sudah nampak terang, dan mereka berdua ini melihat ada banyak sekali orang di sana. Dan ternyata di situ juga ada dua teman mereka, si Najib dan Sarah. Nah, di momen itulah Najib dan Sarah ini langsung memeluk kedua temannya itu, si Bagio dan Edi, sembari mereka ini menangis bahagia. "Gio, Ed, dari mana aja kalian? Udah 2 hari 2 malam kami di sini mencari kalian." Jadi informasi dari Bagio rencang semua. Kedua temannya si Najib dan Sarah dibantu oleh beberapa orang ranger ini sudah mendirikan camp di pos menara selama 2 hari 2 malam untuk mencari keberadaan mereka berdua. Nah, dari situlah kemudian Bagio dan Edi ini menceritakan apa yang mereka ini alami dan juga mengakui kesalahan dari mereka gitu. Kalau mereka berdua ini sempat memetik bunga Edelweiss di lokasi di mana mereka berempat ini beristirahat sebelum naik ke puncak. Dan kondisinya Edelweiss itu sudah mereka kembalikan gitu kan setelah mengalami kejadian aneh itu ketika mereka melihat satu rumah dan bertemu dengan sosok wanita Belanda itu. Setelahnya mereka ini tadi langsung mengembalikan Edelweiss yang mereka petik itu di tempatnya. Nah, kemudian setelah mendengar penjelasan dari Bagio dan Edi, salah seorang ranger ini seperti akhirnya menjelaskan gitu kepada mereka semua kalau memang wallahu alam, mitosnya ada penghuni dari jalur pendakian Cutel ini yang berwujud hantu noni Belanda. Tapi hantu ini adalah sosok hantu yang baik, suka menolong para pendaki apabila ya para pendaki ini mengalami kesulitan. Akan tetapi juga sebaliknya, jika ada pendaki yang mempunyai niat jelek atau berperilaku buruk di Gunung Merbabu, sosok hantu noni Belanda itu gak segen-segen untuk menyesatkan para pendaki. Nah, singkat cerita, mereka semua kan akhirnya jalan turun gitu kan menuju ke base camp,
Dan setelahnya mereka berempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Basecamp karena sudah menolong pencarian Bagio dan Edi. Kemudian mereka pamit untuk pulang dan alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka berempat pun sampai di Bekasi dengan selamat. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh rencang kita bernama Bagio. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan selalu ingat semuanya rencang pendaki, jangan ambil apapun selain foto. Jangan bunuh apapun selain waktu dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.